Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Maurits. Salam jumpa bersama Amarket di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Mei 2025. Seperti biasa rekan trader, Amarket datang menghampiri rekan trader, memberikan analisa buat rekan trader. Setidaknya kita memberikan informasi buat rekan trader agar rekan trader memahami dan mengetahui apa saja yang akan terjadi selama hari ini, supaya bisa menjadi sedikit masukan terhadap analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada perdagangan hari kemarin. Secara garis besar, kalau rekan trader lihat di perdagangan hari kemarin, sudah sangat jelas ini kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika luar biasa. Di hari kemarin indeks dolar Amerika menguat rekan trader sampai menembus level tertinggi di 101.953. Ini penguatan yang sangat signifikan rekan trader setelah beberapa hari sebelumnya itu dia cuma berkisar antara level 99 dan level 100 ya. Dan untuk Euro USD dengan kenaikan yang terjadi pada indeks dolar Amerika membuat Euro USD ini benar-benar jatuh hingga menembus level 1.10632. Dan pergerakannya ini sangat luar biasa. Apakah hari ini akan melemah lagi atau malahan akan coba koreksi naik lagi? Kita akan tunggu bersama-sama. Pound sterling pun juga seperti itu rekan trader. Dibuka di posisi seputaran 1.32558 ya, sempat sedikit stagnan tetapi kemudian jatuh hingga menembus level 1.31370 dan ditutup di seputaran 1.31742. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat bahwa gold kembali lagi mengalami sedikit koreksi di perdagangan hari kemarin, melemah hingga menembus level 3205 rekan, 3206 ya rekan trader, walaupun kemudian bisa ditutup di seputaran 3222. Dan untuk USD Jepang rekan trader, USD Jepang mengalami sedikit penguatan yang signifikan. Dia bisa kembali menembus level 148. Ini sangat luar biasa rekan trader setelah sebelum-sebelumnya sangat terjatuh rekan trader sampai berada di level 142 ya. Oke rekan trader, ini adalah perdagangan yang terjadi di hari kemarin, dan seperti biasa di setiap hari ada judul-judul yang kita ingin ajukan buat rekan trader, dan judul hari ini adalah tentang emas diuji oleh data IHK, data inflasi. Nah, kenapa saya angkat judul ini? Karena kita tahu rekan trader bahwa emas mengalami pelemahan yang signifikan pasca diumumkannya kesepakatan perundingan antara Amerika dan Cina di Swiss. Dan di kesepakatan tersebut kita bisa lihat bahwa Cina menurunkan tarifnya menuju 10% dari 125 dan Amerika menurunkan tarif mereka untuk Cina sebesar 30% dari 145. Ini adalah langkah yang signifikan, dan menurut informasi yang saya dapat, ya informasi yang saya dapat dari A1, A1 kita mainannya. Informasi yang saya dapat bahwa kemungkinan besar dalam minggu ini Donald Trump akan bertemu dengan Xi Jinping. Ini adalah suatu pertemuan yang sangat luar biasa, dan kalau ini terjadi, ini merupakan tanda-tanda yang sangat luar biasa terhadap pergerakan perekonomian Amerika, pasar di Amerika, di mana setidaknya dengan pertemuan mereka ini bisa kembali menguat penguatan terhadap dolar Amerika. Ini pun juga ditandai dengan kemarin rekan trader ditandatanganinya kesepakatan tersebut, dolar Amerika mengalami sedikit penguatan yang signifikan. Imbal hasil obligasi juga naik rekan trader, sehingga dia memberikan acuan yang sangat luar biasa, dia memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan yang terjadi pada emas di hari kemarin. Kalau kita lihat di sini rekan trader, secara garis besar emas kemarin itu, kalau saya mau lihat di sini, dia itu turun hingga menembus level 3207. Ini adalah suatu level yang sangat luar biasa, dan ini sangat rendah sekali rekan trader. Ini sangat rendah, dan kalau ini rendahnya ini sama seperti pada tanggal 1 bulan 5 ya. Kerendahan yang sangat minimal yang terjadi. Apakah ini merupakan tanda-tanda bahwa akan terjadi rebound balik lagi ke atas? Secara teknikal kita bisa bilang iya, ya secara teknikal. Karena di hari ini kita lihat bahwa pergerakan sedikit pembalikan arah
akan terjadi. Tapi yang menjadi acuan utamanya hari ini adalah nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, itu akan ada rekan trader, akan ada data inflasi. Dan kalau kita lihat secara garis besar, data inflasi yang terjadi di sini rekan trader, kita bisa lihat bahwa untuk inflasi inti dia akan bergerak di antara 0,3% dari perkiraan, sedangkan inflasi bulan April rekan trader sebesar 2,4%. Nah, ini yang akan menjadi acuan terhadap pergerakan yang akan diambil oleh The Fed. Karena apabila ini sesuai dengan prediksi, kemungkinan besar kita bisa lihat bahwa The Fed akan memangkas pemangkasan tingkat suku bunga sebanyak 2 kali di tahun 2025 ini. Dan kalau kita lihat apabila data-data yang akan dikeluarkan ini akan semakin memberikan kekuatan untuk The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga. Kita tahu bahwa Donald Trump menyarankan dan memerintahkan agar The Fed memangkas tingkat suku bunga, tapi karakter dari Jerome Powell adalah melihat dulu data yang dikeluarkan baru akan melaksanakan hal tersebut. Tapi kalau kita lihat bahwa dengan semakin membaiknya pergerakan pasar akibat semakin positifnya hubungan antara China dan Amerika memberikan sinyal yang positif untuk The Fed dalam memangkas tingkat suku bunga nanti. Dan apabila data itu sesuai dengan data yang dikeluarkan hari ini, di mana data inflasi menurut perkiraan prediksinya itu berada sekitaran 2,4%. Apabila dia sesuai dengan data atau mungkin lebih kecil lagi dari data, ini akan memberikan sinyal yang positif terhadap pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed. Oleh karena itu, apabila nanti ini terjadi, setidaknya akan memberikan ruang yang sangat kuat terhadap emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Karena di saat pemangkasan tingkat suku bunga artinya akan memberikan kekuatan yang sangat besar terhadap kenaikan yang terjadi oleh logam mulia ini. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa hari ini setelah kejatuhan yang menuju ke level 3.207 di hari kemarin, emas akan diuji oleh data inflasi yang akan dikeluarkan. Apabila sesuai dengan prediksi, maka kemungkinan besar emas bisa sedikit merangkak naik menuju ketinggian mingguan. Dan kita akan lihat apakah ini bisa terjadi, minimal dia bisa sampai ke level 3.300, kembali lagi ke puncaknya. Kita akan lihat bersama-sama, dan data ujian yang pertama adalah data inflasi yang akan dikeluarkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu rekan trader terus melihat data tersebut, terus memantau data tersebut, karena dari data-data tersebut kita akan bisa melihat bagaimana pergerakan emas selanjutnya. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat di sini bahwa arah pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia bergerak sangat luar biasa, tendensi bearish masih terus terjadi hari ini. Kita akan lihat apakah dia akan melanjutkan tendensi bearish hari ini, karena secara garis besar pun juga memang hari ini agak sedikit bearish setelah kemarin penguatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kalaupun dia ini akan bearish, kita akan bisa melihat seberapa besarkah bearish ini akan terjadi. Kalau dalam analisa saya, apabila bearish itu terjadi, kemungkinan besar dia ini akan jatuh hingga bisa menembus level paling terendah itu di 101.164. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader bahwa data inflasi bisa membuat dia naik lagi di level 101.937. Oleh karena itu terus kita pantau terus pergerakannya untuk hari ini. Analisa saya dia akan bergerak dari level terendah 101.164 sampai level tertinggi di 101.937. Bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini secara garis besar Euro USD agak sedikit memiliki tendensi untuk naik ke posisi yang lebih tinggi setelah kemarin jatuh. Analisa saya, ketinggian dia ini bisa sampai level tertinggi dan saya berasumsi bahwa dia ini bisa saja naik sampai level ketinggian maksimum rekan trader di posisi sekitaran 1.11562. Tapi sekali lagi hati-hati juga bahwa
pelemahan bisa saja terjadi dan dia bisa turun di 1.10777. Nah, di sini area yang terjadi pada Euro USD. Selanjutnya bagaimanakah untuk pound sterling? Rekan trader, kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling, tendensi penguatan untuk hari ini masih sangat besar. Dia akan mencoba berbalik arah setelah kemarin mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Analisa saya dia akan mencoba naik, rekan trader, minimal dia akan mencoba, kalau ini memang benar-benar terjadi, dia akan mencoba naik sampai level tertingginya itu menurut saya dia akan berada di seputaran sini 1.32624. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pelemahan bisa saja terjadi, rekan trader ya. Nah, pelemahan bisa saja terjadi dan menurut saya dia ini bisa melemah hingga level terendah di posisi 1.31662. Nah, ini dia rekan trader pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Bagaimana untuk gold, rekan trader? Untuk gold, secara garis besar rekan trader, pergerakan gold hari ini bergerak sangat dinamis. Saya bisa bilang bahwa gold kelihatannya akan mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, rekan trader. Analisa saya untuk hari ini, gold ini akan mencoba sampai menembus level maksimal ya di posisi tertinggi itu menurut saya di sinilah seputaran 3.296. Itu paling tinggi banget rekan. Tapi sekali lagi hati-hati juga bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi 3.296 daerah sini ya. Pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa kembali turun lagi di posisi semula di posisi 3.224. Jadi dari 3.224 sampai 3.296 adalah arah pergerakan yang sangat mungkin terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang hari ini agak sedikit koreksi setelah kemarin sangat luar biasa penguatan. Analisa saya dia ini bisa mencoba koreksi jatuh sampai level terendahnya itu di posisi 147.016. Tapi sekali lagi hati-hati, peluang untuk naik pun juga masih tetap ada. Analisa saya dia akan mencoba naik hingga 148.41. Nah, ini dia arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader untuk kalender ekonomi hari ini secara garis besar, rekan trader bisa lihat di sini bahwa 19.30 ada IHK inti ya. Data inflasi yang akan dikeluarkan pas pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Walaupun ada data-data kecil lainnya rekan trader ya. Masih ada juga, ingat juga nanti pada pukul 22.00 akan ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Inggris. Setidaknya statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Inggris akan sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pound sterling pada malam nanti pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, rekan trader, terima kasih analisa harian kita. Dan kalau rekan trader punya waktu dan kesempatan, jangan lupa baca juga artikel yang dikeluarkan oleh Amarket di FX Trade. Prediksinya saatnya diuji oleh data IHK Amerika Serikat atau bisa juga dilihat di investing.com. Sementara ini urutan saya itu ada di urutan kedua ya di sini ya. Nah, dengan judul Gold di Persimpangan Menanti Data IHK Amerika Serikat, ini mohon dibaca oleh rekan trader semuanya ya, setidaknya analisa saya ini bisa sedikit memberikan gambaran terhadap rekan trader semuanya. Dan rekan trader, jangan lupa bergabung bersama Amarket. Ini adalah website resmi Amarket, amarket.id. Silahkan mendaftar di sini. Kami akan memberikan sesuatu yang terbaik buat rekan trader. Ya, kami tidak kalah juga dengan broker lain ya. Setidaknya kami juga sangat luar biasa memberikan kenyamanan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, selamat menikmati hari yang sangat luar biasa ini. Semoga hari ini merupakan hari yang sukses buat rekan trader. Sukses dalam segala hal, sukses dalam trading, dan sukses untuk memperoleh cuan. Salam profit Indonesia.